Sebuah desa yang bernama Karangsari, hiduplah sebuah keluarga bahagia. Mereka memiliki seorang anak gadis yang berparas cantik bernama Bawang Putih. Dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Pak Rahman. Ibu Bawang Putih sudah meninggal dari 6 tahun yang lalu dan kini Bawang Putih hanya hidup berdua dengan ayahnya. Meskipun begitu, Bawang Putih hidup bahagia bersama ayahnya dan tidak kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Setelah 6 tahun menjadi duda, ayah Bawang Putih mulai kesepian. Dia menginginkan pendamping hidup yang bisa merawat dia dan anaknya dengan baik. Hingga bertemulah dia dengan seorang janda anak satu bernama Sri dan juga dia memiliki seorang anak bernama Bawang Merah. Lalu ayah Bawang Putih pun jatuh cinta pada Sri dan meminta izin kepada Bawang Putih untuk menikah lagi. Putih, anakku, boleh kesini sebentar? Ya, sebentar. Ada apa ya? Ada yang saya bicarakan, Putih. Semenjak ibu meninggal 1 tahun yang lalu, ayah merasa kesepian. Ayah cuma minta izin pada Putih untuk ayah menikah lagi. Lah ya, jika hal itu membuatmu bahagia, maka lakukanlah karena kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Mereka pun pergi menemui istri dan anaknya. Ayah, ini kita mau kemana? Kita akan menjumpai calon ibu dan saudaramu, nak. Mulai hari ini mereka adalah keluarga kamu. Wah, senang sekali rasanya mempunyai keluarga yang sangat lengkap. Ini anggap kami keluargamu juga ya. Iya Putih, senanglah saya bertemu denganmu. Nanti kita berbaik sama-sama ya. Ya. Hari berlalu dengan damai, Ibu Tiri dan Bawang Merah bersikap baik, bahkan tampak menyayangi Bawang Putih. Tapi kebaikan itu tidak bertahan lama ketika ayah Bawang Putih jatuh sakit dan berbaring lemah. Di situ mereka mulai menunjukkan sikap asli mereka yang busuk. Ayah, ini obat untuk ayah. Terima kasih, anakku. Kamu yang anak yang berbakti. Udah, jangan ngurusin lagi yang itu. Kerjakan pekerjaan rumah. Tuh, kami juga capek loh dari tadi mengerjakan pekerjaan rumah. Masa semua harus kami sih? Baik ibu, kakak, tapi Putih mau memastikan ayah dalam keadaan baik-baik saja. Berbakti kamu. Iya, pergi. Keesokan harinya, Bawang Putih menghampiri ayahnya lagi. Tetapi ketika Bawang Putih membangunkan ayahnya, sang ayah tidak merespon sedikit pun dan ternyata sang ayah sudah meninggal dunia. Ini Putih bawakan sarapan untuk ayah. Ayah kok nggak bangun-bangun sih? Ayah bangun, ayah bangun. Aduh, apa ini pagi-pagi? Udah bising. Tuh, Bang baru tidur aja, bising banget. Coba cek dia. Gimana, Bu? Nanti dia. Gitu, ayah bangun, ayah. Karena kelelahan terus-terusan menangis, Bawang Putih pun tertidur. Kemudian bertemu dengan ibunya di dalam mimpi. Putih anakku. Ibu, benarkah itu engkau, Ibu? Putih sangat merindukanmu, Ibu. Putih, bersabarlah, nak. Kau adalah anak yang baik. Kebaikan akan selalu berpihak padamu. Putih, cepat bangun, cuci semua baju. Jangan malas-malasan kamu. Baik, Bu. Bawang Putih pun bergegas ke sungai dan mulai mencuci baju. Tetapi Aduh, selendang merah mana? Aku harus pergi kemana? Aduh, aku harus pergi kemana? Kita cuma mama dan merah. Putih, aku lihat dari tadi kamu kebingungan. Apa yang sudah kamu cari, nak? Aku sedang mencari selendang merah ini, Mama. Selendang. Apakah selendangnya berwarna hitam? Benar, Pak? Artinya aku melihat selendangnya diambil nenek-nenek. Lumayan tidak jauh dari situ kok. Ikuti aja jalan setapak. Baik, Pak. Terima kasih informasinya. Saya pergi duluan ya. Hati-hati ya, Putih. Ya. Permisi, Nek. Aku Putih. Tolongan, wahai gadis manis. Apa kau tersesat? Tidak, Nek. Aku sedang mencari selendangku yang hanyut. Kata Pak Tani, selendang itu ditemukan olehmu.
Apakah selendang itu berwarna hitam? Benar, aku tadi menemukannya. Itu sudah aku cuci. Benar, selendang itu berwarna hitam. Bolehkah aku mengambilnya? Saja boleh, tapi kau harus membantuku membersihkan gubuk ini. Nek, aku sudah selesai membersihkan gubukmu. Apakah aku boleh mengambil selendangnya? Kenapa terburu-buru sekali, Nak? Mari kita makan terlebih dahulu. Tidak usah repot, Nek. Aku sudah mau pulang. Kalau begitu, pilihlah salah satu dari 2 kelapa ini. Baiklah, Nek. Aku akan memilih kelapa yang kecil saja. Lupakan selendangmu. Terima kasih telah membantuku membersihkan gubuk ini. Sama-sama, Nek. Aku duluan ya. Ya. Bawang putih pun lalu berpamitan dan pulang ke rumahnya. Tetapi sampainya di rumah, Putih dimarahin oleh ibu dan Merah. Bagus, dari mana saja kamu? Palingan dia malas-malasan, Bu, dan sibuk main dari tadi. Begitu Kak, Bu, tadi Putih lama karena mencari selendang merah yang hanyut. Apa? Selendang aku hanyut? Maaf, Putih nggak sengaja. Apa yang kau bawa ini? Wah! Kayak kita! Iya! Dari mana kamu mendapatkan ini? Aku mendapatkannya dari nenek tua, Bu. Dia menawarkan aku 2 pilihan dan aku memilih yang kecil. Ternyata selain gak berguna, kamu juga bodoh ya? Kalau aku mencobanya, Bu, supaya aku mengambil yang besar. Iya, coba saja. Gimana caranya? Bawang putih pun memberitahu saudara dan ibu tirinya bagaimana dia bisa mendapatkan kelapa itu. Dan kemudian Merah pun langsung mengulangi kejadian yang dialami Putih. Selendang siapa ini? Aku bawa saja. Permisi, Nek. Aku di sini mencari selendang. Boleh, tapi kau harus membantuku membersihkan gubuk ini. Aku tidak mau membantumu. Aku cuma mau selendang dan kelapa itu. Setelah ambil ini. Karena nggak tahu sopan santun, berbeda banget dengan adiknya. Sesampainya di rumah, Bawang Merah langsung berteriak memanggil ibunya kegirangan karena sudah mendapatkan buah kelapa yang besar itu. Ibu! Lihat! Aku mendapatkannya! Bagus anakku, mari kita buka. Ayo! Apa ini? Singkat cerita, setelah kejadian itu, ibu tiri langsung menyuruh Bawang Putih untuk mencari obat untuk mereka. Bawang Putih pun lalu bergegas pergi ke hutan untuk mencari obat untuk ibu dan kakaknya. Di tengah perjalanan itu, Bawang Putih bertemu dengan pangeran dan kedua pengawalnya yang tersesat. Itu ada seorang gadis. Mari kita tanyakan kepada dia sebentar. Permisi, wahai gadis. Bolehkah aku bertanya? Boleh, Tuan. Sepertinya aku dan kedua pengawalku tersesat. Bisakah kau tunjukkan ke arah desa terdekat? Di sana ada desa terdekat. Kau dan pengawalmu cukup belok kanan dan kau akan menemukan jalannya. Baik, terima kasih. Omong-omong, kenapa kamu sendirian di hutan begini? Aku sedang mencari teman-teman untuk jadikan obat untuk keluarga yang sakit. Wah, gadis sepertimu sangat jarang ada. Kau bukan hanya berparas cantik, tapi kau juga sangat berbakti kepada orang tua. Kalau begitu, kami pamit dulu ya. Baik, Tuan. Tampaknya Tuan terpesona pada gadis cantik itu ya. Jangan ngomongin kuat, nanti pangeran denger habis kita. Tetapi mungkin aja sih, soalnya pangeran gak pernah kayak gitu ke cewek lain. Sementara itu di istana, pangeran duduk termenung sampai membuat semua orang kebingungan. Maaf tuanku, aku lihat kau dari tadi termenung. Kalau boleh tahu apa yang membuatmu seperti itu, tuanku? Aku teringat dengan seorang gadis yang kutemui di hutan kemarin. Aku belum sempat berkenalan dengan dia. Seorang gadis mana yang membuatmu sampai segininya, tuan? Entahlah, tapi parasnya dan suara lembutnya membuatku terasa nyaman berada dekatnya. Tenang saja tuanku, kami akan membantu tuan untuk mencari gadis itu. Benar Tuanku, kami akan membantu menyusuri ke hutan itu. Baiklah kalau begitu, besok kita akan berangkat ya. Esokan harinya, pangeran dan pengawalnya pun berangkat. Di sisi lain, Bawang Putih sedang melihat-lihat tumbuhan di hutan. Permisi, wahai gadis. Sebelumnya kita pernah bertemu, bukan? Kalian siapa? Aku adalah pangeran, seseorang yang tersesat saat di hutan kemarin. Oh iya, Tuan yang tersesat waktu itu bukan? Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak mengetahui bahwa dirimu adalah pangeran. Tidak apa-apa.
Aku senang mendengarnya karena kau melihatku bukan dari mahkota, tetapi sebagai orang biasa. Sebelumnya, kalian ngapain repot-repot kesini? Jadi begini, aku kemari untuk mengenalmu lebih dekat. Bolehkah aku melamarmu untuk menjadikanmu pendampingku? Apa? Aku tidak pantas untukmu, pangeran. Aku hanyalah seorang gadis desa. Justru karena kebaikan dan kesederhanaanmu, aku lebih memilihmu. Ada apa nakku? Lihat ibu, Putih dibawa oleh pangeran. Harusnya aku jadi permaisuri ibu. Cepat kita samperin. Ayo. Ibu, badan merah jadi gatal-gatal. Iya, badan ibu juga. Tolong kami. Semoga Tuhan mengampuni kalian, Kak, Bu. Tapi kutukan jahat tidak akan pernah bisa hilang. Sejak kejadian itu, Bawang Merah dan ibunya telah meninggal dunia. Berminggu-minggu kemudian, sang pangeran pun menikah dengan Bawang Putih. Kebaikan memang sering diuji, tapi kebaikan akan selalu menang. Bawang Putih, seorang gadis berhati suci, akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dan ku bisikan rasa